عليه صلوا عليه Iya, ini kayaknya saudara kembar nih kelihatannya nih. Iya. Ya, kita lihat ya. Ayah dan anak. Hah? Bukan, ayahnya mau ngambil rapot, datang ke sini kan. Mohon maaf Pak Ustaz. Sekali lagi kami mohon maaf. Yuk kita dengerin. Kalau bahasa Betawi kita dengerin. Kalau orang kerenan dikit kita dengarkan. Ya. Jadi mana dengarkan apa dengerin? Kita Betawi. Yuk kita dengerin. Ceramah, cerame. Cerame. Kalau saya nggak setuju. Oh nggak ceramah. Oh iya. Yang Yuk kita dengarkan ceramah dari Al Mukarram Al Ustaz. Baca. Sofyan. Al Ustaz Sofyan. Qasim SAG dan Ustaz Paus Mini. Alhamdulillah. Yuk kita sampai. Ibu yang di belakang mendengar suara saya nggak keluarin dulu jagoannya. Kalau keluarin jagoannya keburu bubar ya. Tapi biarin kita kasih dia koprol dari belakang kemari. Bapak, ibu belakang, bapak tuh di belakang. Ibu ya, dengar suara saya ya. Kurang kencang. Kenapa? Kurang kencang, belokin aja ini. Bila ingin melihat Nabi, suaranya dong, di dalam surga. Terus senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagi Allahumma sholli Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagi enak aja nyanyi dulu. Ini ngaji penyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang minyak pakai sendal jepit, yang hadir banyak, yang jawab salam sedikit. Kita doain semoga yang jawab salam masuk surga, yang nggak jawab salam nggak masuk angin. Yang janda ada sini janda. Yang janda jawab salam dapat duda. Yang duda jawab salam dapat janda. Yang perawan buat saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dengar cara jawab salam ini seperti orang-orang yang baru pulang dari haji. Udah berangkat belum? Berarti tahun depan. Udah daftar belum? Tahun depannya lagi. Daftar sekarang Pak. Jakarta masa tunggunya 35 tahun. Sekarang umur berapa ya Pak? 50. Daftar skor 25.500.000 ke Bank Syariah. Berangkat 35 tahun. Berarti umur berapa itu? 85. Masih hidup enggak? Enggak tahu. Daftar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan 6 orang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannah. Nambah 21. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pertama kali ditelepon Pak Haji, Pak RW ceramah di sini nggak usah lama-lama. Jamaahnya udah soleh semua. Emang kelihatan kalau orang soleh cara dengerin ceramahnya beda. Matanya merem, kepalanya lundung, seakan-akan meresapi. Dalam hati berdoa, kapan doa kelarnya? Alhamdulillah. Emang kelihatan Bu? Ya, orang kalau soleh begitu. Baca Quran saking menghayati sampai meneteskan air mata. Ini baru megang Qurannya udah nangis. Pakai belakang bisa baca Pak RW. Alhamdulillah. Yang saya hormati ini para orang tua, guru-guru saya semua. Ini mas saya muhadoro aja Pak ya. Jadi kalau santri muhadoro itu belajar pidato. Saya ingat dulu waktu pesantren tiap malam gitu aja kerjanya belajar pidato. Malam ini mas saya bukan ceramah karena saya bukan ustad. Bu, saya cuma bau-bau ustad. Masih mending bau-bau ustad daripada ustad nggak diundang. Yang saya hormati guru saya, guru kita semua, Al Ustaz Haji Nurul Ismi SPDI, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Dimudahkan segala urusan-urusannya, amin. Dikabulkan hajat-hajatnya, amin. Dimuliakan hidupnya dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Para ustaz, ayuhal asatid wal ustazat, MC-nya ini guru saya, masya Allah. Saya kalau udah guru yang berdiri tuh bingung ngomong apa Bu. Ya, ini para orang tua saya semua, Umi, Abi, para perangkat, lingkungan Pak RT, MC-nya aja Pak RT. Wah, berat udah nih mah. Pak RT ada? OTW. Kita tungguin Pak RW datang, jadi jangan bubar dulu ya. Oh, siap. Bapak LMK, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, yang mudah-mudahan kita semua yang kumpul malam ini mendapatkan catatan mizan hasanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin.
dikabulkan segala hajat-hajat kita, dikabulkan segala keinginan dan hajat kita. Allah panjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah, dan Allah muliakan hidup kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pertama-tama bersyukur bisa ketemu dengan tahun baru. Kita akan mengatakan nikmat sehat itu mahal ketika kita sakit, betul. Kalau kita sakit itu sangat terasa sekali, begitu indahnya nikmat sehat. Saya pernah bilang, orang nggak bisa buang angin, Bu, masih hidup? Nggak bisa apa? Kentut. Nggak bisa buang angin, datang ke rumah sakit sekali bisa buang angin, bayar 1.250.000. Berapa Pak? 1.250.000 untuk sekali buang. Saya tanya sama emak, malam ini sambil nunggu paus mini udah berapa kali kentut? Luar rumah pret, pengkolan depan pes. Ada yang bilang PW baru 9, saya belum 10. Ibu bayangin, baru buang angin aja udah begitu mahalnya. Masya, apalagi nikmat iman dan dalam bahasa Quran, nikmat iman tidak bisa digantikan walaupun kita punya emas segede dunia. Masya, kita buka dalam Quran surat Al-Imran ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala minhul mil'ul ardi zahaba walau tada bihi. Kalau kita mati meninggal nggak bawa iman, kata Allah, fala yuqbal, tertolak minhum minul ardi zahaba, sekalipun kita punya emas segede dunia. Ibu, saya tanya orang Manggala, ada nggak di sini yang punya emas berkilo-kilo? Mas Yanto. Bu, emas berapa sekarang harganya? Satu apa tuh, harga 1 juta? 1 gram, 1 kilo berapa gram? Hah? 1000 gram bisa dikepal, Bu. Emas 1 kilo harganya hampir 1 miliar kalau gitu. Tapi ketika kita mati nggak bawa iman, sekalipun kita punya emas segede dunia, tertolak apa yang kita punya walaupun kita punya emas segede dunia. Makanya iman sebagai password kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mungkin para bapak diingatkan, para khutbah setiap Jumatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Iman kita jaga, Bu. Iman kita jaganya gimana? Malam ini kita kumpul ngaji dalam rangka cari jalan menjaga iman kita agar tetap bisa kita pelihara, agar kita bisa meninggalkan dunia ini. Iman dalam diri kita masih ada. Alhamdulillah. Setelah kita bersyukur, malam ini kita peringatan tahun baru Islam. Kita ketemu lagi dengan tahun baru. Alhamdulillah. Ibu, Bu, kalau kita bicara tahun baru, bicara apa sih? Kita ketemu dengan lembaran baru yang kemarin udah kita lewatin. Kalau ibarat orang dagang, yang kemarin udah kita kerjain, kita hitung apa yang sudah kita dapatkan tahun kemarin. Untung apa rugi? Untung apa rugi, Pak? Banyak amal mana yang kita kerjakan, amal baik apa buruk? Tuh tahun baru. Jadi itu yang kita mau renungin bersama. Saya, Pak RW, kita semua
Ayo masuk tahun baru kita perbaiki yang belum baik. Alhamdulillah. Kita pindah hijrah. Cerita hijrah ini dulu Nabi pindah dari kota mana Pak? Bu? Kota Makkah ke kota Madinah. Naik apa? Naik onta. Jauh apa dekat? Kita yang pernah umroh, yang pernah haji Mekah Madinah 6 jam naik bus. Sekarang ada kereta cepat berapa jam? 2 jam udah nyampe. Dulu Nabi naik onta. Bayangin hijrah dari tempat untuk memperbaiki, menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Malam ini saya ngajak Bapak Ibu merenung, gak sendiri. Ini ada artis ibu kota yang gagal gede. Saya bilangin dong ini mah, ya gagal gede dia. Kalau bilang orang hijrah, dulunya gede jadi kecil, berarti lebih turun dong. Kalau hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, tadinya gede menjadi lebih gede. Ini kayaknya dia mencair karena Jakarta panas. Ya, parah. Ini bagian daripada kita untuk memperbaiki diri, bukan untuk apa-apa. Karena kita semua ingin mendapatkan nilai di sisi Allah yang paling terbaik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling keren, yang paling cantik, yang paling ganteng, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling takut, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam berapa sekarang? Saya sampai jam berapa Haji? 12. Sampai lemes ya? Baik, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan artis kita yang gagal tadi. Kasih jalan. Ya. Ini sebetulnya masih ada hubungan sama Rizky Bilar. Kita panggilkan ladies and gentlemen, everybody. Inilah dia. Mana nggak nongol? Tidur. Kita tepuk lagi baru naik udah nggak kelihatan. Tadi saya manggil Rizky Bilar, kenapa yang keluar anak tuyul? Memaafkan, tadi manggilnya kayak manggil pecinju. Gila tinju dong kan. Banyak kiai mau bilang gitu ngomongnya. Coba saya minta tadi Ananda Zakira bawa adiknya ya, siapa namanya? Coba naik sini, siapa namanya? Anak adiknya Zakira. Adiknya Zakira naik sini. Ayo kak, naik deh. Enggak dini kok. Sini naik. Awas digigit tuh. Udah gila. Iya. Ayo sini deh. Ibu, bapak, ini kita ingin generasi kita punya generasi yang berkualitas. Ayo deh sini deh. Sebelah kiri om, sini. Ini lagi tren. Sekarang itu anak-anak kecil diuji sambung ayat. Ya, sambung ayat. Kita akan lihat generasi dulu sama generasi. Lu generasi kapan? Sekarang. Ya, kita mau sambung ayat. Siapa namanya? Hafiza. Kelas berapa? 4 SD. Iya. Usianya berapa? 8 tahun. Entar lu gua tanya ntar. Kita sambung ayat. Hafizah dengarkan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam
wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz betul nggak? Betul, betul. Alhamdulillah. Sekarang gimana dong? Ya di sini diam. Sambung ayat. Entah dulu, nanya dulu. Tadi kita berapa? Kelas 4. Ya wajar hafal. Saya mah Pak Ud di DO. Kelas 4 8 tahun. Mimsio berapa? 40. 40. Kita jajal. Biasa orang kalau semakin tua semakin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Aiba wa a'naba wa kawa'iba asraba wa kasal bihaqa. Sadaqallah. Ini ada mah enak. Qul huwallahu ahad. Sama aja. Wajar. Umurnya 8 tahun. Situ berapa tadi? 40. Habis hafalan surat, sekarang kita hafal doa-doa. Coba Hafizah bacakan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Betul Ibu? Betul. Sekarang kita tanya ente. Doa mau tidur gak bangun-bangun? Ini baca jangan gini. Ya mati. Gitu, baca doa tidur bisa. Ada lagi tuh doa tidur. Gak bangun-bangun. Doa tidur ngomong ya mati. Ini doa tidur kekenyangan ada. Ada doa tidur kekenyangan. Enggak, intinya bisa nggak? Doa tidur nggak bangun-bangun. Ya mati. Ini jibun. Udah kalau 2-0 lagi. Doa masuk WC. Nah, lo, Doa Masuk WC nggak bisa, masuk WC. Doa bongkar WC. kenapa yang hancur di sini mulu? Jawab malu sama Pak Haji. Mana ada doa bongkar WC? Ini di sini Pak Ud ada 2. Kalau ntar bisa jadi ketua kelas. Ngomong jawab. Doa bongkar WC bisa? Kagak bisa lu bongkar WC. Udah, Fiza makasih ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini gimana sih? Nganterin. Nganterin. Itu ada bapaknya loh, macam-macam udah dinilai juga loh. Diam sih, udah diam. Gak apa-apa bapaknya. Tadi ente udah dipanggil. Ente belum nyapa, salam dulu. Absus salam qoblal kalam. Bagusnya sebelum kita ngomong kita salam. Ya, salam sini banyak orang tua tuh, mak, nenek-nenek, ganda-ganda semua ada di sini. Engkong-engkong, ustaz semua ada ngomong. Ya salam tuh jangan diem-diem aja. Mas. Ya pokoknya begitu tuh. Kok salam itu harus sampai lebih awal, jangan diem aja ngomong itu. Ngomong cepetan ngomong. Jadi gitu. Salam dari tadi lama banget sih ngomong. Udah. Udah. Suruh ngomong apa tadi? Yang ono ya. Iya semua. Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan kayak salam ini. Yang kelihatan mah ini. Yang nggak kelihatan. Iya tuyul. Salam. Katanya lulusan PAUD. Masa salam begitu? Nah, tadi kan Ustaz bilang suruh salam. Salam. Gimana dengan salam? Itu muslim bukan sih? Muslim. Gimana salam? Masa begitu? Contohin Ustaz di mana-mana contohin salam itu bagaimana. Contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cepat di sini tengah-tengah tuh biar kamera tuh. Oh iya. Dia cepat. Semua ini kan memberi salam hukumnya sunnah, yang nggak jawab wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita kumpul di sini mau masuk surga bareng-bareng. Ente mah maruk banget, sunnah diambil, wajib diambil. Saya nanti wajib dulu, baru sunnah. Kita yang namanya mau masuk surga itu bareng-bareng. Ente ambil sunnahnya, jamaah ambil wajibnya.
jangan wajib semua main teh, sunah main teh. Ulang ya. Ayo coba sini. Kalau masuk surga bareng-bareng nggak mau. Kurangin amplop nih. Kamu usah kurangin amplop. Mau pantun dulu deh. Belum. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam saya insya Allah jadi orang kaya. Daun salam makan olga. Yang jawab salam saya insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak orang tua, nggak boleh bercanda begitu. Itu nggak percaya. Itu orang nggak kuat tadi nanggung jawab Soalnya kuncinya dong. Deh, kan terima dulu. Ya. Udah, salam dulu. Salam udah kan? Ya udah pulang. Sini lu mau kodin yang benar kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang menghormati saya. Saya hormati, gue menghormati Lu ada yang lebih tua, lu kok menghormati? Emang salah saya. Yang pertama-tama yang menghormati saya. Salah. Enggak salah saya. Lu bisa makan apa sih lagi? Makan gaang. Tak, saya mau nanya tadi. Yang pertama-tama yang menghormati saya, kenapa saya bilang begitu? Kita sebagai apa? Tamu wajib. Salah saya. Saya ngaji, Ustaz. Iya. Dari kecil sampai ke kecil lagi tetap ngaji. Ngajinya ini begini bang. Iya. Gimana gak ngaji? Gimana gak ngaji? Tapi walaupun saya ngaji, saya nggak pernah tawuran. Iya, alhamdulillah. Makanya pertebal iman, biar kita nggak tawuran. Kadang-kadang bocah-bocah sekarang mah jangankan mau tawuran, emak sama bapak aja dilawan. Loh, saking jago nih, merasa jago, merasa ahli surga, belum tentu. Karena ahli surga itu doa-doanya dari orang tua. Iya. Tumben bagus ngomong ente. Anda belajar dari Google. Udah. Ada nyesek nih. Soal tadi dibawa di dalam aqua lagi, di panggung kagak ada. Jangan begitu. Kita namanya dakwah harus begini bang, penuh dengan perjuangan. Iya, ya harusnya penelitian mikir lah. Rokok kayak kopi kayak gitu ya. Kopi panitia. Ini di dalam aqua, sini aqua, cuma dikirakan cupang apa? Ya paling kecil susu gitu ya. Sekarang kita ngaji dulu. Iya, ngaji dulu. Kita bicara hijrah. Hijrah. Ya, bicara tahun baru Muharram. Betul. Nabi udah contohin buat kita hijrah. Kita sebagai umatnya ambil kesimpulan tahun baru Islam masuk tahun 1445 Hijriah, kita kudu berubah. Sama kayak ente ini berubah. Berubah dari mana? Dulu kan ente gede, Iya. gagal. Akhirnya begini. Ini lupa ngangkat. Lupa ngangkat. Iya, gue lama dulu. Jadi begini kecil. Saya juga dulu hijrah kan. Ngomong masalah tahun baru hijrah, saya juga dulu hijrah. Dulu saya pemabok, peminum, penjudi, penzina. Alhamdulillah saya ikut di majelis taklim, majelis ilmu. Alhamdulillah saya bisa berdiri di sini. Saya berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya bini satu, pengen nambah lagi nggak jadi. Jadi gak ada bini. Emang bapak ibu ini orang termasuk orang soleh. Sebetulnya di luar sana banyak tawaran. Dia jadi artis, dia nggak ambil. Emang sih peranannya cuma satu, jadi tuyul.
Dia nggak mau ambil, nggak lah, saya kok cuma jadi tuyul. Kalau saya jadi orang kaya saya mau. Kayak apa begini? Tapi saya sekarang mah saya naik jabatan. Apa yang jabatan? Kalau dulu tuyul, sekarang mah naik jabatan. Kemarin di bioskop, judulnya Tumbal Kanjeng Iblis. Alhamdulillah jadi anak iblis. Naik jabatan. Abang kita ini bapak ibu lagi mau bikin film, masih butuh 5 pemeran tambahan sebagai seorang jenazah. Kalau ada yang mau minat japri aja beliau. Kan sekarang lagi tren tuh bu, sinetron azab. Walaupun mungkin Pak Haji lebay ya, tapi kalau kita cermati ada nilai di situ. Mayatnya digotong, kecemplung kali. Kadang-kadang mayatnya digotong, ya mau naik ambulannya nggak dapet. Mungkin di sini bilang sama Pak Haji saya pesen ambulan, ambulan nggak usah dipakai. Kenapa nggak bilang dari semalam? Ya orang mati mah nggak ada yang dari semalam Pak Haji. Semua juga mendadak, ya. Tapi ini kagak. Dia nggak ambil. Dia lebih baik berada di dalam dakwah seperti ini. Mudah-mudahan beliau tetap seperti ini. Langsung gimana lagi? Kalau Ustaz jangan main di jangan main sinetron azab, bahaya. Kenapa? Ntar panggilnya Ustaz azab, jadi takut orang. Ini ibu-ibu tuh harus nyontoin, ya kan? Lihat film jenazah azab itu harus nyontoin. Kemarin tetangga saya tuh mesen online terus, jenazahnya dibawa JNT. Online tuh maksud paket mulu. Jenazah online gitu. Iya, jenazah dibawa JNT. Tahu mana jenazahnya? Baik Bapak dan Ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari kita yang pertama, peringatan tahun baru, kita berubah menjadi orang yang punya brand image baik. Alhamdulillah. Kemarin kita udah ketemu dengan bulan Ramadan, lanjut Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemarin kita lanjut lagi ketemu bulan Muharram. Kita belajar menjadi orang-orang yang baik. Satu ketika ada seorang ustadz, pas dia nggak dapat jadwal Jumatan. Ini saya nggak bicara diri sendiri, bicara seorang ustadz nggak dapat jadwal, pas lagi nggak ada jadwal Jumatan, dia sholat Jumat di sekitar rumahnya. Begitu selesai sholat Jumat, dibuka kotak amal. Alhamdulillah, jarang ada duit yang merahan 5 lembar, 500.000. Pengurus masjid bilang, Ustadz itu yang ngisi tromol hari ini. Alhamdulillah. Orang kalau udah nilai kita baik, orang berbuat kagak berbuat aja dianggap orang baik. Apalagi kalau kita jadi troublemaker, orang yang selalu bikin rusuh. Kita mungkin kalau ahli masjid juga nggak boleh langsung memvonis. Awas, baik-baik, amanin tromol, gemboknya tambahin, karena dia baru menjadi ahli masjid. Kelihatan Pak, Bu, orang kalau baru datang ke masjid kelihatan pakai kain, orang-orang guru di depan, dia di belakang. Karena belum pernah biasa pakai sarung. Tapi buat kita yang ahli masjid nggak boleh langsung menghina. Hati-hati, jangan. Itu saudara kita. Kita ingin menjadi orang yang memiliki brand yang baik di hadapan Allah. An-nasu bisifatil ghalibah. Manusia akan dikenal dengan adat kebiasaannya. Kalau dia biasa baik, dia biasa mengajak orang-orang soleh, mengajak orang beribadah kepada Allah. Di saat dia tidak melakukan kebaikan pun, orang akan menganggap dia menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Muharram mengajarkan kita untuk berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang kurang soleh menjadi soleh. Makanya kita bersama-sama yuk niatin diri kita. Apapun yang menjadi kondisi hidup kita, ibu bapak, itu adalah takdir Allah. Kita miskin itu maunya Allah.
Kita kaya itu maunya Allah, miskin kaya ujian iman. Jangan dikira yang diuji cuman yang miskin. Lu nggak miskin ya? Yang diuji itu bukan hanya yang susah, tapi yang kaya, yang lapang, pasti juga sedang diuji oleh Allah. Jangan bangga dulu. Ada lagunya Bang. Nah, mau dengar Bu lagunya Bu? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iklan. Lagunya, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Sini kan belakang. Yang kaya janganlah bangga kalau tidak bersedekah. Tenone. Jangan dirubah-rubah. Ada penggemar Bang Haji di sini. Ya benar lah, kalau yang kaya nggak bersedekah ya percuma. Iya terus. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Tenone. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang sempurna. Terorere. Oh, miskin kaya ujian iman. Saya lagi diuji dekat sama masjid. Kira-kira wajar apa wajar? Wajar apa wajar Pak? Lagi susah, merasa diuji Allah dekat sama musuh. Lagi kaya, lagi lapang, jauh berdekat. Bu, lagi susah kita rajin ngaji. Saya absen sama Umi Dede, rajin nggak zamannya rame Ustaz. Kalau lagi senang, lagi kaya, rajin apa rajin? Alhamdulillah. Emang kalau kelihatan Bang, orang ahli majelis taklim kelihatan. Model-model di sini begitu, ya. Rajin-rajin. Saya tanya sama Ustazah, ada satu yang rajin, ya. Karena orang yang rajin ngaji, ya, dalam Quran, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat dibandingkan yang lain. Amin. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat Bapak, Ibu kita yang hadir dalam majelis ilmu. Dimanapun majelis ilmu ada, kita kejar. Allah akan angkat derajat buat orang yang berilmu, menuntut ilmu dan beriman beberapa derajat. Alhamdulillah. Nggak akan sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nggak akan sama nasibnya orang yang berilmu dan beriman dibandingkan orang yang nggak beriman dan juga nggak berilmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ngaji aja. Urusan pinter belakang. Ini modelnya ngaji bareng sama saya. Kata Kiai buka kitab, di kitab ditutup. Lu mau kemana sini jamu terus? Orang buka kitab dia malah tutup kitabnya. Begini jadi kalau ngajinya Senin Kamis begini jadinya. Iya. Jadi kita sama-sama ngaji. Kadang-kadang beda semangatnya. Itu biasa. Makanya mudah-mudahan yang semangat ngaji setelah Muharram malam ini, insya Allah kita rubah. Yang tadinya nggak semangat hadir majelis taklim, kita semangat hadir majelis taklim. Dalam rangka apa? Kita ingin beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ibu-ibu kelihatan luar biasa. Kalau dia rajin paling duluan. Orang belum nyalain speaker, dia nyalain duluan speakernya. Belum dicolok-colokin tuh mic. Panggil temannya Romlah, Rabia sini lo ngaji. Habis itu selawatan, betul Bu? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan lupa kita lupakan, sebab itu kewajiban. Cakep nggak?
temen yang belakang nyautin, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Aki-aki ngompol, gara-gara aki-aki ngompol nggak ngaji. Padahal jalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di dalamnya ada majelis ilmu, sahallallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan kita jalan menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Ada majelis salim pagi di sini. Setiap malam apa majelis salim? Malam Jumat. Ali kelas ada setiap malam. Malam Senin, malam Sabtu kita hadir Ustazah tiap malam, tiap hari. Ayo kita ramaikan. Cuman ini yang bisa kita perbuat, cuman ini yang bisa menjadi amal-amal kita yang akan dibanggakan ketika Allah sudah memanggil kita. Kalau udah urusan dipanggil Allah, nggak ada yang bisa kita banggakan selain amal-amal kita. Makanya momentum peringatan Muharram, jadikan sadar diri buat kita. Yuk kita bisa menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah yang pertama, yang kedua, kita perbaiki amal-amal kita. Yang kemarin mungkin sholat kita masih sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita sempat, kita kerjain. Kalau kita pengen, baru kita deketin. Tapi momentum peringatan Muharram tahun ini, ayo kita perbaiki sholat kita. Bu, kalau sholat kita baik urusan kita. Kalau sholat kita buruk urusan kita. Pak, maaf, jangan gara-gara nyari duit. Nyari duit wajib nggak Pak? Sholat wajib nggak Pak? Kalau udah bicara wajib, nyari duit wajib buat anak istri, betul. Tapi jangan sampai ketika ada kewajiban yang paling penting di hadapan yang lainnya, kita abaikan, kita tinggalkan, celaka buat kita Pak. Jangan gara-gara nyari duit kita korbankan urusan akhirat kita. Padahal Nabi mengatakan imal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kalian untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selamanya. Kita kalau urusan dunia Pak, anggap umur kita panjang. Artinya apa? Urusan dunia nggak kelar hari ini, masih bisa besok, masih bisa lusa, masih bisa bulan depan, pekan depan. Jangan loyo. Tapi Nabi berikutnya wa mali akhiratika kannaka tamutu godan. Kalau berbuat akhirat jangan kita tunda-tunda seakan-akan kita bakal mati besok. Itu urusan dunia dan akhir. Makanya sholat penting. Sholat itu adalah sebuah ukuran. Kalau kita mau dianggap menjadi manusia yang bernilai di hadapan Allah, kita jaga sholat kita. Alhamdulillah, kita perbaiki sholat kita. Ini kalau bicara sholat, kita mesti jaga juga aturan-aturannya. Mau sukses sholat kita juga mesti perhatikan sebelum kita sholat, yaitu cara bersuci kita. Ibu bapak sukses toharoh, sukses ibadah, bagian dari cita-cita kita itu juga bisa dipengaruhi dari suksesnya kita bertoharoh. Bagaimana sholat kita mau diterima kalau pakaian kita, kalau badan kita, kalau tempat kita sholat itu enggak bersih dari najis? Kira-kira sah apa enggak sholat kita? Kalau enggak sah, kira-kira mendapatkan nilai atau tidak? Makanya penting ngaji biar tahu bagaimana cara fikih mengajarkan kita agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini bicara ibadah. Kalau kita pikirin
Ya, kalau kita siapin, mudah-mudahan ini menjadi bagian kita untuk menghadirkan kebaikan untuk diri kita. Sebab kita nggak tahu ke depan bagaimana kondisi hidup kita. Cuman kita yang bisa mengatakan ini perlu saya siapkan, ini harus menjadi bekal saya. Sebab kalau bekalnya udah cukup, bekalnya udah banyak, kapanpun Allah panggil kita, kapanpun Allah akan mengambil kita, kita sudah siap lahir dan batin. Kenapa? Karena amal-amal kita udah cukup. Yang jadi khawatir kalau amal kita belum cukup, Pak. Amal kita baru sedikit, tapi Allah udah manggil kita. Allah udah menyelesaikan tugas kita sebagai manusia, sebagai orang yang bertugas di muka bumi ini. Kalau itu udah terjadi, nggak bisa lagi ada penyesalan di antara kita. Makanya sholat kita perbaiki. Orang kalau udah sholatnya bagus, jangan tidur, Cok. Tidur lagi. Kayak kacamata sih. Bangun. Ini udah bangun. Bangunnya segini gimana ya tidurnya, Bang? Bicara sholat, Nah, ya, ini harus tertib. harus tertib. Kalau kita perhatikan Ibu, dalam bahasa fikih makna sholat apa? As-sholah filogotan ad-du'a. Sholat menurut bahasa adalah doa. Kalau doa itu berarti memohon, meminta. Orang yang sering sholat berarti dia sering minta, berdoa. Doanya gimana? As-sholatu istilahan. Sholat menurut istilah aqwalun, ucapan, wa af'alun, gerakan, muftatahatun bit takbiri, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslimi, dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau ibu bapak kita sering sholat berarti kita sering meminta. Memintanya bagaimana? Dengan ucapan dan gerakan. Ibu pulang ngaji, bilang sama suami, ngomong kagak pakai gerakan doang. Kira-kira ngerti nggak bapaknya? Pak, apa tuh mah? Ternyata istrinya minta dibeliin bapaknya nggak ngerti karena cuma gerakan nggak pakai ucapan. Begitu pula kita minta sama Allah, ada ucapan, ada gerakan, ada perbuatan. Makanya sholat menjadi sarana kita untuk berdialog dengan Allah. Ya, apalagi sholatnya tertib. Ya, jangan semaunya kita kerjain. Kemarin Ramadan kita lihat ada di antara kita mungkin yang nyiapin intelijennya Pak Haji ya, coy. Pok sholat di musola belakang, imamnya satu napas, cepet kelarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepet enggak? Ada yang bilang lagi, Bang, di belakang imamnya nggak napas. Pantesan musola tutup. Pakai terawih. Yang dicari yang paling cepat. Ibu bapak maaf izin, yang pernah umroh bulan Ramadan, terawih di Madinah, di Mekah 2,5 jam. Sekali main 2,5 jam. Ada yang nangisnya nggak bisa dibedain, Pak. Yang atau mungkin nangisnya capek, aduh lama kelar. Ada lagi nangisnya menghayati. Tapi ini kita kagak, yang paling cepet yang kita cari. Padahal kalau kita terjemahkan, tarawih itu artinya roha, artinya ngaso, istirahat, cari yang pelan-pelan, jangan buru-buru. Kan viral tuh ya, sholat 23 rakaat berapa menit? 8 menit. Nenek-nenek di sini mau saya bilang nggak sanggup itu, bisa bangun nggak bisa berdiri. Saya copot ulangnya. Ya, Bu, Pak, kita belajar sholat. Kalau nggak di pengajian Umi Dede, di majelis talim Al-Inayah, di Ali kelas belajar, ngaco. Kita contoh sholat
ada imam, ada makmum, makmumnya 2. Saat imam batal, Bu, saat imam batal gimana caranya? Misalnya saya imam, lo di belakang, makmumnya nggak kelihatan. saya sholat nih Pak, Bu, kita belajar fikih ya biar paham bagaimana cara antara imam dan makmum harus satu jalan. Saya batal, kira-kira begitu saya batal saya mundur, harusnya gimana makmum ini? Ayo, Karena ngaji paham. Tetangga saya mah kagak, imam batal bilang, bang lo mau kemana bang? Rusak nggak sholatnya? Rusak apa? Yang sebelah, tunggu diem aja. itu ngomong. Gara-gara tidak apa? Makanya penting ngaji. Ya, momentum tahun baru Islam. Ayo kita perbaiki semangat hidup kita. Buat apa kita hidup? Nenek-nenek ngapain? Main di jalan juga digodain, nih. Ya, nggak ada yang godain. Cuman satu yang mesti kita kejar. Ayo kita cari amal-amal kita. Kita banyakin sholawat, ya. Ibu-ibu sambil goreng pisang. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, inna bi khairil anam, wa bi ummil mu'minin. Cakep nggak Pak kalau bini sambil masak sambil selawatan? Adem rumah, iya Bang. Jangan sambil goreng-goreng pisang, lalat mana, ya kan? Gak karuannya wanita mana pasti tatan, apabila suami ringan tangan. Apa lagi tuh? Kau siksa aku, kau cerai aku, sebenar kau punya istri baru. Itu mau goreng tempe apa curhat? Padahal cuman goreng tempe, tapi karena pakai selawat kan enak, sampai angus tuh tempenya. Anaknya bilang, kenapa tempe angus? Itu Pak gara-gara Muhaimin. Muhaimin orang mana itu? Muhaimin nama selawat Bang. Oh Muhaimin nama selawat. Jadi alhamdulillah gara-gara selawat rumah tangganya rukun. Kan enak ya Bu. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali lagi dalam momentum Muharram saya mengingatkan kita semua. Ayo kita rubah diri kita menjadi orang yang baik. Kalau orang udah menjadi brand image orang baik, ketika kita tidak melakukan amal soleh tersebut pun orang akan menganggap kita menjadi orang yang baik. Ketika kita minta troublemaker menjadi orang yang selalu kerusuhan, sekalipun dia nggak berbuat, paling dia tuh siapa lagi yang sering ngumpulin orang-orang yang nggak jelas, padahal tidak. Tapi karena jadi brand, orang udah kenal dia begitu, akhirnya sampai kapanpun tetap menempel dalam diri dia. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian orang yang memiliki brand buruk dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, momentum tahun baru Islam, ayo kita perbaiki amal-amal kita, terutama sholat kita. Yuk, karena cuma sholat yang bisa menolong kita. Kita mau apa hidup di dunia kalau nggak sholat? Mau apa kita dicari dunia kalau kita nggak ibadah? Karena cuma ini yang kita butuhkan. Sebagaimana Allah memerintahkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah. Yang terakhir, ini momentum Muharram. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Saya sama dia beda. Sini Bang. Saya biar sama dia beda saya. Ya. Mati. Kan baru naruh udah mati aja. Saya sama dia beda, tapi kita tetap bersama. Kenapa tujuan kita sama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini momentumnya. Siapapun masuk masjid, masuk musola, sama tujuan kita. Biar kata kita beda, masuk masjid, masuk musola sama.
sama, nggak ada yang lain. Makanya momentum, apalagi maaf, saya mau mengingatkan diri kita dan semua yang hadir malam hari ini tahun-tahun di negeri kita sekarang tahun-tahun yang panas, tahun-tahun politik. Jangan kita salah karena beda pendapat, beda pilihan, hubungan keislaman kita putus, hubungan ukhuwah kita retak gara-gara beda pilihan. Tapi kalau kita udah masuk masjid, siapapun, mau dia orang Sunda, maaf, orang Jawa, orang Betawi, semua lepas sepatu, copot sendal. Pak RT masuk masjid lepas sendal, teh. Pak RW masuk masjid copot sepatu, Lurah masuk masjid cepat sepatu, Urut, Bang Urut. Gubernur masuk masjid copot sepatu, Nur. Ya. Iya nggak? Siapapun dia kalau masuk masjid, mau dia pejabat rakyat, copot sepatu, lepas sendal. Kalau dia masuk semua takbirnya sama Allahu Akbar. Kita bayangin Bapak Ibu kalau takbir masing-masing daerah. Yang orang Sunda Allahu Agung. Ada lagi orang Padang Allah dan gadang. Beda-beda, tapi karena kita semua dibingkai dalam kebersamaan Islam, siapapun kita yang masuk masjid, masuk musola, Allahu Akbar. Betul nggak Bang? Ya. Makanya saya ingatkan diri saya, kita semua ayo jaga kebersamaan kita. Pilihan itu cuman pilihan kita, bukan menjadi ajang Islam berpecah belah. Ya, pesannya kita pilih orang-orang yang memang betul-betul kita kenal dia orang soleh, yang bisa beramanah, bisa mengajak kepada kebaikan, bisa mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya. Siapapun dia, dari manapun mereka berasal, yang penting yang kita pilih adalah orang-orang yang bisa menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini kumpul, kelak dikumpulkan Allah di dalam surganya kelak bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke surga tanpa mampir ke neraka. Walaupun dengan segala kekurangan kita. Betul Bu? Kita sama Nabi beda Pak. Beda apa beda? Bu, kita sama Nabi beda apa sama? Beda. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, makanya diabetes. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit-sedikit sholat, kita sedikit sholat. Kita beda tipis sama Nabi Bu. Ya, betul Bang. Makanya kita menjadi orang yang tidak sholat dalam bahasa Quran, bal kal an'am bal huwa adol, dia seperti binatang bahkan lebih rendah dari binatang. Ini Quran yang mengatakan Pak Bu, Ibu maaf, kita sholat, Ibu sholat, suami nggak sholat, berarti semalam Ibu tidur sama binatang, sama kebo. Bu, Ibu sholat, suami nggak sholat, berarti semalam Ibu tidur sama kebo. Pak, Bapak sholat, Ibu nggak sholat, berarti semalam Ibu Bapak diklonin sama Ustadz nggak sholat, berarti Ustadznya kebo. Ini penting ya. Sekali lagi, kita tidak ingin disamakan seperti makhluk ciptaan Allah yang lebih rendah dari kita. Padahal kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diberikan akal, diberikan nafsu. Nafsu ini bukan untuk dikurangi, dikekang, tapi diatur. Jangan sampai nafsu itu menguasai diri kita. Tapi bagaimana kita bisa memanage nafsu ini agar tetap ada, tapi tidak dia kemana-mana. Kalau nafsu kemana-mana, kita bisa seperti lebih rendah dari seekor binatang. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita. Amin. Untuk taat ibadah kepada Allah. Amin. Dan kita bisa semangat menjaga
Muharram tahun ini, ya tahun baru Islam ini tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan Allah satu padukan kita dalam berjamaah ini sampai Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ramai-ramai ya memakmurkan masjid musola kita, majelis taklim kita, agar apa? Kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa Allah jaga dari segala fitnah yang bisa menghinakan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah malam belum? Tadi kan Ustaz, kalau kita kan satu ke masjid bawa barang-barangan, tempat sepatu, berarti bersama. Karena saya juga punya tip. Apa tuh? Kita makan apa di dunia? Makan nasi. Bekal kita kan nasi hidup. Berarti di akhirat juga perlu nasi. Di akhir ada nasi bang. Perlu nasi. Nasi itu ada 4 huruf. NASI. Apa tuh? N. Nasihat para ulama, para guru, para orang tua harus diikuti. Alhamdulillah. Akhlak yang buruk perbaikilah menjadi baik. S. Sholat, sedekah, silaturahmi harus dijalankan. Ikhtiar terus sampai doa kita dijawab oleh Allah Taala. Itu Pulang deh tuh. pulang itu kan. Pade mau kemana Pade? Kong. Udah malam mau bobo. Belum subuh. Udah, itu aja. Waktunya mepet soalnya. Iya, karena juga sudah waktu sudah cukup ya KPG. Tadi kita udah mulai biar nggak kesiangan subuhnya, biar dia mulai tetap dapat 4 rakaat. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Titip doa untuk orang guru-guru kita, senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah kubulkan hajat-hajatnya, dan Allah muliakan hidupnya dunia sampai akhirat. Kalau orang guru-guru kita sehat, mereka terus bisa membina kita, ya, memberikan teladan buat kita. Kalau ulama-ulama kita udah nggak ada, mau kemana kita belajar? Guru-guru kita udah nggak ada, mau kemana kita mencari ilmu? Ya, kalau guru-guru kita udah duluan meninggalin kita, berarti kita siap-siap kehilangan paku di bumi ini. Karena salah satu paku bumi ini adalah para ulama, warasatul anbiya, ulama para pewarisnya para nabi. Mudah-mudahan guru-guru kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang saling mendoakan. Mudah-mudahan di antara kita, kalau ada yang duluan ibu, Ma Haji, Empok di luar masuk surga, saya belum panggil, ya, panggil saya. Mungkin di antara kita bisa masuk surga karena doa saudara kita, ya. Oleh karenanya kita saling mendoakan, mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajat dan niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar, mudah-mudahan istighfar ini akan melembutkan hati kita, akan memudahkan kita menerima segala kebaikan yang Allah titipkan dari siapapun mereka. Unzur waqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang nyampaikan tuyul. Anak tuyul apa tuyul? Tuyul. Anak tuyul gagal gede, tapi selama yang disampaikan adalah kebaikan, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita. Sekalipun yang ngampein orang tinggi, orang besar, penjahat siapapun dia yang menurut kita dia orang besar, tapi yang disampaikan sesuatu yang bisa menghinakan diri kita, nggak wajib kita mengikuti. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hidayah yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa betul-betul terus menikmati sekedar Allah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, penuh dengan luka, penuh dengan duri, yang semuanya bagian daripada menguji keimanan kita. Bagaimana Allah akan menguji keimanan seseorang kalau orang tersebut belum diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa naik tingkat dari Muharram, dari tahun baru yang kemarin hingga tahun baru yang hari ini. Allah akan naikkan kita derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat muslim, mukmin dan muhsin. Orang kalau sudah derajat muhsin,
kita beribadah anta budallaha ka'annaka fa illam yaraka. Kalau kita seakan-akan beribadah, orang yang beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Walaupun kita punya perasaan Allah nggak lihat kita, tapi pada kenyataannya Allah melihat kita. Itu derajat paling tinggi. Setelah muslim, mukmin adalah muhsin. Kita menjadi orang-orang yang bisa bersikap ihsan dalam hidup kita. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbana